Kezaliman ketika sudah sampai pada puncaknya, dakwah sudah dilakukan, pelurusan sudah dilakukan, tapi Fir'aun tetap kekeh dalam kemaksiatannya, dalam keingkarannya, kedurhakaannya. Bahkan orang yang menasehatinya, orang yang meluruskannya dikejar-kejar hingga akan dibunuhnya. Pada saat itulah ketika umat Nabi Musa dan umatnya sudah terdesak, mentok, tidak ada jalan. Disitulah skenario Allah berjalan. Allah tenggelamkan itu Fir'aun bersama bala tentaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih kepada pemirsa sekalian yang terus mendukung dakwah kami lewat channel YouTube ini. Mudah-mudahan teman-teman yang subscribe, yang mendukung dakwah kami, program-program kami yang ada di deskripsi video ini, semoga Allah lapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, diselamatkan dunia wal akhirat. Teman-teman semua yang berbahagia, yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kezaliman itu sudah sampai pada puncaknya. Jadi makhluk itu ada puncaknya, tapi Allah itu nggak ada puncaknya, karena Allah itu maha tinggi. Ketika makhluk itu sudah dalam puncaknya, dalam ketinggiannya, maka fase yang berikutnya dialami adalah fase kejatuhan atau fase kehancurannya. Apalagi yang namanya kezaliman. Apabila kezaliman sudah pada puncaknya, kezaliman sudah pada titik yang paling tinggi, yang sudah paling kebangetan, paling keterlaluan, maka fase berikutnya adalah kehancuran dari orang tersebut atau kehancuran dari kezaliman tersebut. Sebagaimana Fir'aun menghadapi Nabi Musa, sebelum Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, Fir'aun itu sudah kelewat batas, membunuhi bayi-bayi laki-laki yang tidak berdosa. Setiap bayi yang laki dibunuh, setiap lahir bayi laki-laki dibunuh. Itu kejam sekali, dan itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun menguasai berbagai macam media. Fir'aun menguasai opini, sehingga rakyat-rakyat itu harus mengikuti dia, harus mengikuti persepsi dia. Walaupun kemudian masyarakat tetap lebih berpihak kepada Nabi Musa bagi rakyat-rakyat atau Bani Israel yang tertindas ini. Kezaliman ketika sudah sampai pada puncaknya, dakwah sudah dilakukan, pelurusan sudah dilakukan, tapi Fir'aun tetap kekeh dalam kemaksiatannya, dalam keingkarannya, kedurhakaannya. Bahkan orang yang menasehatinya, orang yang meluruskannya dikejar-kejar hingga akan dibunuhnya. Pada saat itulah ketika umat Nabi Musa dan umatnya sudah terdesak, mentok, tidak ada jalan. Disitulah skenario Allah berjalan. Allah tenggelamkan itu Fir'aun bersama bala tentaranya. Nabi Musa ketika sudah ikhtiar, sudah mentok, gak ada jalan lagi kecuali sudah mentok ini. Sudah dikejar-kejar oleh Fir'aun, sudah mentok. Di depannya pula ada Laut Merah. Disitulah dia pasrahkan kepada Allah. Ketika ikhtiar makhluk sudah mentok, dikembalikan kepada Allah. Maka disitulah skenario Allah itu berjalan. Maka ketika kita melihat kezaliman dari siapapun itu, entah tetangga, entah teman, entah pimpinan bos, entah itu penguasa atau siapapun, ketika kezalimannya sudah dalam puncaknya, orang yang menasihatinya malah dikriminalisasi, orang yang menasihatinya malah difitnah balik, orang yang meluruskannya dipenjara, dan seterusnya. Media dikuasai, semua dikuasai, semua jabatan-jabatan dikuasai. Ketika sudah tidak ada peluang dan tidak ada sepertinya kemungkinan untuk meluruskannya, umat ini sudah mentok, tidak ada jalan. Sudah pasrahkan kepada Allah. Umat Islam perbanyak berdoa saja, minta sama Allah agar Allah membantu, menolong kaum muslimin, menolong orang-orang yang tertindas, menolong orang-orang terzalimi.
maka saat itu nanti skenario Allah itu akan jalan. Ketika kezaliman sudah pada puncaknya, maka fase berikutnya adalah kehancuran kelompok tersebut atau kehancuran dari kezaliman tersebut. Demikian, mudah-mudahan kita bisa sabar dengan apapun yang sedang kita derita, apapun yang sedang kita alami, kezaliman yang sedang kita rasakan. Maka kita banyak berdoa kepada Allah. Insya Allah skenario Allah tetap berjalan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam puncak dizoliminya, Nabi Muhammad dan pengikutnya di Mekah ditindas, dibunuh, disiksa. Nabi Muhammad sampai diusir dari negerinya, pindah ke Madinah. Itu dalam puncak fase kezalimannya orang kafir Quraisy. Sampai Nabi Muhammad diusir dari tanah kelahiran yang dia cintai. Sampai beliau keluar dari kota Mekah. Enggak apa-apa, tapi disitulah skenario Allah sedang berjalan. Disitulah Allah sedang menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah tidak diam, bahwa Allah tidak tidur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sabar, tetap istiqomah, perbanyak doa. Insya Allah skenario Allah sedang berjalan. Sedikit tapi demi sedikit, tapi percayalah Allah tidak tidur. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.